Halo sahabat akuntansi, kembali lagi di channel Akun Bintara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komputerisasi akuntansi. Apa itu komputer akuntansi? Pasti ini merupakan suatu hal yang baru bagi teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat akuntansi yang baru mengenal dengan akuntansi itu sendiri. Nah, komputer akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan. Nah, di sini kita dapat mengambil 3 keyword atau kata kunci utama, yaitu akuntansi, komputerisasi, dan laporan keuangan. Jadi, secara singkatnya, komputer akuntansi merupakan suatu proses akuntansi yang dilakukan secara komputerisasi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, komponen-komponen apa saja sih yang perlu atau yang ada dalam komputer akuntansi itu? Yang pertama yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen dari komputer yang sifat alatnya dapat dilihat dan disentuh secara langsung atau komponen yang berbentuk nyata. Jadi, contohnya dalam kasus komputer akuntansi ini adalah seperti monitor, keyboard, atau mouse. Yang ketiganya ini bisa kita sentuh atau dapat kita lihat wujud fisiknya. Kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, yaitu komponen yang tidak dapat disentuh secara langsung atau biasa disebut dengan program komputer. Nah, kita biasa juga menyebutnya sebagai aplikasi. Dalam kasus ini yaitu berarti program komputer akuntansi yang merupakan software komputer akuntansi. Yang ketiga yaitu pengguna atau brainware, yaitu tenaga manusia yang memprogram dan mengoperasikan komputer. Jadi siapa-siapa saja yang menggunakan atau mengoperasikan komputer dinamakan sebagai brainware. Jadi dalam kasus ini yang menjadi brainware adalah teman-teman atau sahabat akuntansi sekalian yang menggunakan komputer akuntansi. Kemudian yang keempat yaitu data input atau data yang di-entry dan diproses di komputer. Jadi, apa-apa yang kita inputkan ke dalam komputer atau ke dalam program akuntansi dinamakan sebagai data input. Dalam kasus komputer akuntansi ini tentu saja yang merupakan data input adalah bukti-bukti transaksi, yaitu seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur pembelian, ataupun faktur penjualan, dan bukti transaksi lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu data output, data yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan data. Jadi kira-kira apa ya yang menjadi data output dalam komputer akuntansi? Ya, betul sekali. Yang menjadi data output dari komputer akuntansi adalah laporan keuangan. Kenapa ya kita harus menggunakan program komputer akuntansi? Yang pertama tentu saja karena perhitungan dilakukan secara otomatis. Karena kita menggunakan program komputer, jadi perhitungannya nanti akan dilakukan secara otomatis. Kita tidak perlu lagi menggunakan kalkulator untuk melakukan perhitungan secara manual. Kemudian yang kedua adalah menghemat waktu. Tentu saja karena kita menggunakan program komputer, maka nanti waktu yang kita gunakan dalam proses akuntansi itu akan menjadi lebih singkat karena kita hanya perlu menginputkan datanya, kemudian secara otomatis nanti akan menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu menghemat kertas. Betul sekali. Jadi karena kita menggunakan komputer akuntansi, otomatis segala kegiatan akuntansi kan kita lakukan dengan komputer. Maka jumlah kertas yang kita gunakan akan berkurang drastis. Apalagi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat buku besar, ya kan? Kemudian yang keempat yaitu laporan keuangan dapat segera dilihat dan dicetak. Seperti apa yang tadi saya jelaskan, bahwa dalam komputer akuntansi kita hanya perlu melakukan penginputan datanya saja, sehingga setelah kita inputkan data atau bukti transaksinya, maka laporan keuangan akan secara otomatis dapat tersusun
sehingga kita langsung bisa melihat laporan keuangan, dan apabila kita membutuhkan laporan keuangan tersebut, kita bisa langsung mencetaknya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu keamanan lebih terjamin, karena segala sesuatu atau prosesnya sudah kita save dalam sebuah aplikasi komputer, maka tingkat keamanannya otomatis akan lebih terjamin daripada kalau kita menggunakan kertas-kertas. Kemudian program komputer akuntansi itu sendiri itu tidak hanya ada satu jenis, tapi ada berbagai jenis program yang telah dikembangkan. Salah satu contohnya yaitu misalnya seperti Mayop. Mayop atau MYOB atau Mind Your Own Business merupakan sebuah software data akuntansi yang terpadu atau integrated software buatan Australia. Kemudian ada lagi yang namanya yaitu Accurate. Accurate ini merupakan sebuah software akuntansi yang memiliki versi bahasa Indonesia dengan tampilan yang mirip dengan Mayop. Jadi ketika kita menggunakan Mayop nanti, itu akun-akun yang ada di dalamnya atau menu-menunya itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi jika kita menggunakan Accurate ini, akun-akun yang ada di dalam software Accurate ini yaitu berbahasa Indonesia. Kemudian ada lagi yang bernama Zahir, yaitu sebuah software akuntansi yang user-friendly atau mudah digunakan dengan fitur yang lengkap dan sekaligus memberikan analisa laporan keuangan sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian ada lagi software yang bernama Microsoft Office Accounting Express atau MOAE, merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dengan langsung menginput data transaksi dari nota, faktur tanpa perlu terlebih dahulu membuat jurnalnya. Seperti namanya sendiri bahwa MOAE ini merupakan sebuah software buatan Microsoft. Kemudian yang kelima yaitu ada ChrisHands Software, merupakan software untuk membantu dalam hal pelaporan pajak. Jadi untuk melakukan perhitungan pajak kita bisa menggunakan program ChrisHands Software ini. Kemudian yang keenam ada Omega Accounting atau software akuntansi yang cocok untuk bisnis berbasis retail, distribusi, jasa makanan dan minuman atau perhotelan. Adakah program komputer akuntansi lain yang kamu ketahui selain 6 tadi? Silahkan langsung komen di kolom di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya.